Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam studi kasus permasalahan yang dihadapi dalam perbaikan pelayanan publik di kota Neapolis, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Masih adanya beberapa perizinan yang belum terkoneksi dengan sistem online single. 2. Pelaku usaha kecil yang masih enggan menggunakan sistem OSS karena ketika pengusaha memasuki nomor induk melakukan wirausaha, mereka diwajibkan membayar asuransi kesehatan. 3. Dugaan praktek maladministrasi pada 3 dinas di kota Neapolis. 4. Tindakan diskriminasi terhadap pasien anak-anak yang berasal dari masyarakat tingkat ekonomi rendah. 5. Pegawai administrasi rumah sakit daerah Kota Neapolis kurang memahami peraturan perundang-undangan terkait pelayanan pasien. 6. Diperlukan adanya edukasi atau pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pelayanan publik di rumah sakit untuk mempermudah pegawai dalam menjalankan peraturan yang diterapkan. 7. Keluhan pegawai Dinas Pekerjaan Umum mengenai sistem informasi pelayanan publik berbasis web sulit digunakan. 8. Tersebarnya video yang beredar di media sosial yang berasal dari salah satu pegawai dinas kesehatan menjadi tersangka ujaran kebencian. 9. Laporan hasil survei kepuasan pelayanan publik masih ada di 2 SKPD yang tingkat pelayanannya. Dari analisis terhadap hasil identifikasi tersebut, maka dapat dilakukan kegiatan di lapangan maupun sistem yang bisa kita tawarkan harus mempersiapkan: pertama, perencanaan yang matang; kedua, terorganisir; keempat, kegiatan di atas terkoneksi dengan baik antara pelaku usaha dengan sistem yang ditawarkan. 4. Pengawasan melekat harus dipastikan berjalan dengan baik. 5. Kegiatan yang dilakukan agar sesuai dengan keinginan, maka kita melakukan evaluasi untuk memperbaiki di masa mendatang. Dari permasalahan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang harus dijalankan sebagai ketua TP3 yaitu: 1. Meningkatkan sistem perizinan dengan terkoneksi sistem OSS. 2. Memberikan reward dan punishment kepada usaha kecil agar menggunakan sistem OSS dan tercapainya perizinan yang terintegrasi dengan sistem OSS. 3. Melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan maladministrasi yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. 4. Memantau sistem pelayanan publik di pelayanan kesehatan agar tidak terjadi lagi perlakuan diskriminasi terhadap pasien anak-anak yang dengan tingkat ekonomi rendah. 5. Memberikan pemahaman serta sosialisasi serta pelatihan kepada pegawai administrasi dalam memahami peraturan perundang-undangan terkait pelayanan pasien serta peraturan perundang-undangan lainnya. 6. Memperbaiki sistem informasi pelayanan publik sehingga tidak terjadi hambatan bagi pegawai dalam menginput data. 7. Memberikan tindakan tegas terhadap pejabat publik dalam kasus ujaran kebencian terhadap masyarakat di Kota Neapolis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Meningkatkan kinerja SKPD yang masih rendah tingkat pelayanan publiknya dengan memberikan surat teguran secara tertulis. Namun apabila tidak melakukan perbaikan dengan batas waktu yang telah ditentukan,
maka akan dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan. Dikarenakan carut-marutnya sistem pelayanan publik pada kota Neopolis, maka harus dilakukan tindakan yang lebih preventif dikarenakan fenomena yang terjadi karena kurangnya etos kerja serta pemahaman dari oknum dalam memahami tupoksinya dalam melayani publik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Maka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi secara tepat agar dapat terlaksana visi misi Kota Neopolis. Kendala anggaran dalam pengawasan terhadap tindakan diskriminasi terhadap pasien diperlukan tim khusus dalam pengawasan tersebut dan anggaran yang cukup agar tidak terjadi diskriminasi di kemudian hari. Kesimpulan dari studi kasus yang dilakukan, fenomena ini terjadi dikarenakan masih kurangnya etos kerja serta pemahaman daripada oknum dalam memahami tugas dan fungsinya dalam melayani publik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.